Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 12 sampai dengan 25. Kutipan ini mengisahkan Yesus yang membuat kegaduhan di bait Allah. Apa sebetulnya yang terjadi? Pada zaman itu, Yerusalem telah menjadi pusat peziarahan, pusat keagamaan. Orang dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam negara, tentu saja orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban di bait Allah. Bisa kita bayangkan, pada zaman itu orang untuk mempersembahkan korban di bait Allah harus memenuhi banyak aturan yang ditetapkan oleh para imam. Misalnya, korban yang mau dipersembahkan, mereka atau binatang-binatang korban itu harus lolos sensor yang mengatur jenis-jenis, model-model binatang korban yang akan dipersembahkan. Kalau ada cacat, kalau ada kekurangan pada binatang itu, nilai persembahannya kurang. Oleh karena itu, di bait Allah disediakan binatang-binatang korban yang sudah lolos sensor. Tentu saja mereka harus membayar lebih mahal. Oleh karena itu, di bait Allah ini juga ada orang-orang yang menukarkan uang asing. Karena yang berlaku di bait Allah adalah uang bait Allah. Tidak boleh menggunakan uang Romawi. Oleh karena itu, ada dua persoalan di situ. Harga binatang korban yang menjadi sangat mahal, demikian juga bisnis penukaran uang yang tentu saja nilainya tinggi. Situasi ini tentu saja seringkali menimbulkan ketegangan pada para peziarah. Orang-orang yang tadinya datang ke Yerusalem untuk niat baik, untuk niat yang suci. Mereka ingin menghadap Tuhan, mereka ingin mempersembahkan syukur, mereka ingin mempersembahkan kurban. Akhirnya banyak terjadi percekcokan, ketegangan antara para penjual binatang kurban, para penukar uang dengan orang-orang yang datang ini. Yesus rupanya melihat situasi ini, dan Yesus merasa terganggu dengan situasi ini karena niat banyak umat untuk berziarah, untuk berdoa, akhirnya dicemari oleh bisnis bait Allah dan juga konflik-konflik yang terjadi di sana. Yesus tentu saja tidak bisa datang kemudian membuat aturan baru atau datang langsung menyingkirkan para penjual binatang dan para penukar uang. Tapi yang dikisahkan di dalam bacaan hari ini
Yesus diceritakan mengusir para pedagang di bait Allah. Sebetulnya yang terjadi adalah Yesus membuat sebuah tindakan teatrikal atau sebuah drama bersama dengan murid-muridnya. Jadi murid-muridnya datang ke bait Allah dan berlaku seolah-olah mereka adalah pedagang binatang kurban. Dan juga ada yang berlaku seolah-olah sebagai penukar-penukar uang. Kemudian Yesus datang dan Yesus segera bertindak mengusir mereka ini. Orang-orang waktu itu tahu persis bahwa Yesus ini sedang membuat drama. Nah, pada zaman itu tindakan seperti yang dilakukan Yesus biasanya dilakukan oleh seniman-seniman yang ingin mengkritik pemerintah atau ingin mengkritik kebiasaan masyarakat yang sudah tidak beres. Oleh karena itu, orang-orang pada datang kepada Yesus dan bertanya, "Apa yang membuat kamu berhak melakukan semuanya ini?" Artinya, mengapa kamu membuat drama seperti ini? Siapa yang kamu mau kritik? Siapa yang mau kamu istilahnya koreksi? Dan tentu saja para petugas di bait Allah itu tahu merekalah para pedagang bait Allah itulah yang sebetulnya sedang dijadikan sasaran oleh Yesus. Maka Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali." Jelas itu tidak mungkin, karena bait Allah itu bangunan besar dan dibangun berpuluh-puluh tahun. Tapi tentu saja seperti halnya apa yang dilakukan Yesus adalah sebuah drama. Di situ Yesus ingin menyampaikan pesan bahwa apa yang telah mereka lakukan bukan hidup keagamaan yang benar. Mereka telah menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Yesus kemudian menawarkan dirinya sebagai bait Allah yang baru. Bait Allah yang tidak membutuhkan binatang kurban. Karena Yesus sendiri yang nanti akan menjadi korbannya. Yang mau dikritik oleh Yesus adalah peribadatan dan kehidupan agama yang hanya menekankan unsur-unsur luar, tampilan luar, pakaian luar. Orang tidak lagi sungguh-sungguh mencari hubungan dengan Tuhan. Mereka hanya menekankan apa yang bisa dilihat oleh orang. Yesus bahkan berani menawarkan dirinya sebagai bait Allah baru. Karena bagi Yesus, hidup keagamaan harus menyentuh hati manusia. Mungkin selama ini kita pun seringkali masih sibuk dengan hal-hal yang lahiriah seperti ini. Misalnya, mengikuti Ekaristi. Kita lebih memandang Ekaristi sebagai sebuah kewajiban mingguan. Asal sudah ikut Ekaristi setiap minggu sekali, kita merasa sudah cukup.
sudah memenuhi kewajiban. Padahal Ekaristi bukan hanya kewajiban, tetapi Ekaristi harusnya menjadi sebuah kebutuhan di mana kita dipersatukan dengan Tuhan. Kita dipersatukan dengan Allah melalui sakramen Ekaristi. Dan persatuan dengan Allah ini adalah kebutuhan kita. Bukan hanya seminggu sekali, tapi seterusnya setiap hari. Ekaristi menjadi jaminan di mana Allah hadir dalam hidup kita. Pada masa Prapaskah ini kita diingatkan supaya hidup keagamaan kita sungguh-sungguh masuk dan menyentuh hati, bukan hanya sampai kepada kulit luar dan kewajiban-kewajiban semata. Tanpa menyentuh hati, hidup keagamaan hanya akan menjadi sebuah pameran. Tuhan memberkati kita.